Perhatikan keadaan cinta. Bagaimana tumbuh getaran cinta. Bagaimana standar cinta pada Allah. Coba bayangkan. Maaf kalau namanya sama, ini hanya contoh saja. Supaya dekatkan, umpamanya begini. Kan kalau saya katakan begini, apakah kita semuanya menyintai Allah dan Rasul? Kita akan katakan kita cinta Allah, kita cinta Rasul. Tapi bagaimana Anda buktikan Anda cinta pada Allah, pada Rasul? Ketika nama Allah disebut, tak ada getaran dalam jiwa kita. Coba bayangkan ketika si Jamal yang berjanji pada si Jamilah akan melamar 1 bulan lagi. Cinta Jamal sudah begitu, kandung cinta. Tidak ada yang dipandang, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Cinta itu dari hati, bukan dari mata. Memangnya orang buta tak boleh mencintai orang? Tak pernah lihat orang? Kita pernah lihat Rasulullah atau tidak? Tidak. Apakah kita tidak berhak menyintai Rasul? Cinta itu dari hati, Pak. Dari hati dia akan naik ke mata, ke telinga, ke penciuman. Kalau kita memendam sesuatu dengan cinta di dalam hati, maka apapun yang dilakukan oleh orang yang kita cintai semuanya indah. Coba tengok orang yang berbulan madu. Kenapa bulan madu? Ini monnya ke Bali. Baru habis nikah, cari tempat bulan madu, sebulan aja dapat madunya, namanya bulan madu. 10 tahun tuh dapat racun aja terus. Bulan madu, sehingga satu hotel, nginap semalam, 2 malam lah, namanya bulan madu, mau pindah-pindah. Sang istri pas masuk kamar mandi terjatuh, lecet sedikit, suami langsung nangkap istri, nyambut. Bukan main belayannya, Pak. Bulan madu, bulan madu. Hati-hati nanti opo. Semuanya pakai sayang. Tak ada benci lagi. Sayang semuanya. Setelah setahun, ingin lagi mengulang kisah lama. Sebab selama 11 bulan terasa makan racun. Ya, untuk tahun berikutnya ingin ulang lagi, ulang madu. Sebagai hadiah, ulang tahun perkawinan. Diulang-ulang terus ya. Pergi lagi ke tempat yang sama, di kamar yang sama. Jatuhnya sama juga seperti kemarin. Cuman suaminya berbeda. Nanggapi. Udah macam ini masih jatuh juga kayak gitu, kata dia. Terbayang istrinya, kok tak sama ya seperti dulu, kata dia. Allah. Islam. Indah Islam. Cuman remaja kita kan tak ada lagi pacaran gini, Pak, tak ada. Alhamdulillah. Cuman yang banyaknya ta'aruf. Jadi di pantai-pantai itu semuanya banyak yang pawai ta'aruf. Jadi tak ada pacaran malam, enggak, pawai ta'aruf. Sehingga pegangannya itu tidak kayak ransel, tak kayak perangko, kayak ransel. Kalau perangko kena hujan lepas, kalau ransel ada hujan makin kuat. Itu ta'aruf, Pak. Tapi kalau sudah nikah, mulai sudah nikah, pegangan agak kendor sedikit. Punya anak 1, tangan sebelah tuh pegang suami itu. Punya anak 2, pegang baju suami aja. Punya anak 3, celananya aja pegang. Anaknya 4, tak pegangan lagi. Ya, jatuhnya tak kemana-mana. Allah, kawan. Seharusnya makin banyak anak makin kuat pegangannya, tapi makin lepas. Suami pun begitu juga. Dulu belum punya anak. Dulu, Pak, pulang kantor kita belum punya anak nih. Wah, tas diambilkan, sepatu dibukakan, air panas tersedia. Mas, air panasnya ada, makanan tersedia. Subhanallah, sejuk rasanya, tak mau kerja kantor lagi kita buatnya. Begitu punya anak 1, tas tak diambilkan lagi. Sepatu pun lah tak dibuka, tapi air panas masih ada, makan sedia. Punya anak 2, air panas tak ada lagi, Pak. Punya anak 3, makanan tak ada lagi, Pak. Allah, itu ibu. Bapaknya lebih dahsyat lagi. Dulu sudah benjol keningnya, itu masih sayang. Sekarang terpijak kakinya aja langsung, apa kamu mau pijak-pijak ini kan masih dipakai ini. Wallah, tak ada kata lembut pada istri sama sekali. Padahal Rasulullah katakan, inna khiyarukum ahasinukum akhlaqa.
Yang terbaik di antara kalian orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik kepada keluarganya. Nanti kita bahas yang seperti itu. Tapi ini dia, ittiba kepada Rasul. Coba lihat Jamal dengan Jamilah tadi. Jamal tiba-tiba tengah duduk di kedai kopi, ada terdengar si Ahmad ingin melamar Jamilah seminggu lagi. Kira-kira macam apa perasaan Jamal tuh? Woi, bergetar tuh Pak. Padahal belum tentu Jamilah yang akan dilamar dia tuh. Tapi getarannya tuh Pak tanggung goncang tuh. Yakinlah kalau pernah merasakan seperti itu. Ya, kalau belum jangan coba-coba ingin merasakan, apalagi yang sudah punya satu istri. Tentu akan ingin 2 istri lagi jadinya. Ya. Jangan memudah-mudahkan. Karena poligami bukan wisata kuliner. Jangan memudahkan poligami, bukan dilarang poligami. Jangan memudahkan poligami, karena poligami bukan wisata kuliner. Mau merasakan masakan Padang, nikah orang Padang. Merasakan Sunda, nikah orang Sunda. Terasa masakan tak adik, cerai lagi. Itu wisata kuliner namanya. Ya, jangan. Ya, karena tujuannya adalah untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, adalah getaran kita. Maka kalau kita cintai pada Rasul, ikut ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.